Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini baginda Nabi menjelaskan kepada kita bahwa yatba'ul mayyita, jadi ikut mengantarkan jenazah atau mayit, yakni menghantarkan mayit sampai ke pemakaman. Ada 3, keluarganya, kemudian harta bendanya, dan amal perbuatannya. Yang 2 kembali, yaitu keluarganya dan harta bendanya kembali, sedangkan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para rawuh jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa dalu punika kula panjenengan taksih binaringan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, ugi yuswa panjang. Sehingga taksih saged rawuh wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Mugi-mugi nikmat menika saged kula panjenengan sedaya syukuri sehingga Allah tansah nambahi rahmatipun lan nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha sedaya keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi kiamat. Lan kula panjenengan mugi tansah pikantuk syafaat insyaallah. Salajengipun kagem keberkahan kula lan keluarga kula panjenengan sedaya lan panyuwunan hajat punapa kemawon ingkang sae, monggo sareng-sareng kita nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya hajat lan panyuwunan kula panjenengan sedaya. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali kepada kitab Nuzhatul Muttaqin, bab mujahadah, bab kesungguhan, bab jihad dalam kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab dalam rangka kita meraih simpati dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk melawan kemalasan, melawan hawa nafsu kita untuk meraih keutamaan dalam kehidupan kita. Hadis nomor 104.
Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6514 dan hadis Muslim nomor 2960. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang ikut mengantar mayit atau jenazah itu ada 3. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, harta bendanya. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ithnani, yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, dan yang 1 tetap bersamanya. Yarji'u ahluhu, keluarganya kembali, wa maluhu, dan harta bendanya kembali, wa yabqa amaluhu, dan amal perbuatannya tetap bersamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini baginda Nabi menjelaskan kepada kita bahwa yatba'ul mayyita, jadi ikut mengantarkan jenazah atau mayit, yakni menghantarkan mayit sampai ke pemakaman. Ada 3, keluarganya, kemudian harta bendanya, dan amal perbuatannya. Yang 2 kembali, yaitu keluarganya dan harta bendanya kembali, sedangkan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungannya dengan mujahadah? Apa hubungannya dengan bersungguh-sungguh? Hubungannya adalah bahwa al-mayyita atau al-mayyitu, jenazah atau mayit, itu terkait dengan peristiwa yang kita sebut dengan kematian. Kematian ini adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberitahu satu hal terkait dengan kematian. Apa itu? Mesti. Dan tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menolak. Cuman waktunya kapan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang diberi bocoran. Termasuk tempatnya di mana. Hari ini kita sedang ikut berduka atas wafatnya putra dari salah satu saudara kita, Pak Naryo, yang putranya bekerja di jauh di sana di Papua, Timika, dan ternyata tanpa didahului dengan sakit, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, yang termasuk kematian yang mendadak. Itu rahasia Allah. Di mana tempat kita akan dipanggil, kapan waktunya, itu adalah rahasia. Tetapi dia sesuatu yang pasti. Disitulah kemudian kita diperintahkan dan diajarkan oleh baginda Nabi untuk
terus-menerus melakukan persiapan menghadapi sesuatu yang pasti akan datang. Kados kula ngeten mboten tamtu budal keri. Meskipun umure Pak Salim jek luwih nom wis budale keri, belum tentu. Putra Pak Naryo tak tanyakan baru berusia 35 tahunan. Nah, disinilah ketika kita sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita ikhtiarkan, termasuk harta benda yang kita kumpulkan, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, orang-orang yang kita cintai, yang kita lindungi, kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan ikhtiar kita, disertai dengan tawakal kepada Allah, itu semua akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Satu-satunya yang menemani kita adalah amal perbuatan, amal soleh. Karenanya, amal soleh di sini sudah pernah kita singgung. Jadi dengan hadis ini kita dianjurkan untuk melakukan atau memperbanyak perbuatan atau amal soleh yang akan bisa menyertai kita ketika kita kembali kepada Allah dan kita berada di tempat transit di alam kubur. Itu tempat transit jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya membaca artikel bandara-bandara di luar negeri itu begitu luar biasa. Para turis itu senang di bandara. Karena meskipun tempat itu harus transit karena pesawatnya delay, tempat transitnya enak, nyaman, tempat duduknya bagus. Disediakan berbagai macam makanan dan minuman gratis. Enak. Tapi bandara di Indonesia kok jenengan mengalami delay, rasane nang wati ngoten, bah. Iki wis pewegel wis telat, nggon lerene gak enek. Melakune waduh. Nah, seperti itu. Begitupun bisa kita bayangkan. Alam barzah atau alam kubur itu adalah tempat transit kita nanti sebelum menghadapi hari perhitungan, yaitu hari kiamat dan kemudian hari hisab, yaumul hisab, dan orang ditentukan di mana dia akan kembali. Tapi beritanya, jenengan kersa diparingi berita niki napa mboten nggih? Beritanya di tempat transit itu orang sudah ditentukan sangunya itu ya dari apa yang dialami. Yang tadi menyertai itu yang akan menjadi seperti apa dia di tempat transit. Apakah dapat tempat yang full AC? Ya, meskipun tukang AC-nya masih di sini, ya, atau kipas anginnya ora enek, lah itu yang bahaya. Itu bukan sekedar sumuk, panas. Nah, hasilnya inden. Makanya kalau ingin dapat AC, inden di sini dulu. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lantas amal-amal apa yang bisa kita bawa? Terutama adalah amal-amal jariyah. Apakah itu berupa sedekah ataupun terutama adalah kedekatan kita, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Karena salah satu yang akan menjadi teman setia kita di alam barzah adalah sesering apa kita berinteraksi dengan Al-Quran dan sesering apa kita mendekatkan diri kita dengannya, berakrab-akrab dengannya. Termasuk kemauan kita
semangat kita untuk tetap belajar membaca Al-Quran dengan baik, walaupun mungkin usia sudah bukan muda lagi, gitu ya. Sehingga belajar sampai kesel, tetap ayat tak tahu, tidak apa-apa, gitu. Kenapa Pak ayat tak tahu itu? Terbata-bata. Jadi baca ya kualik tak atau tak kualik ya, harusnya ya dibaca yu. Nah, seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kita tetap belajar, maka itu akan menjadi bukti bahwa kita sudah berikhtiar. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan Allah menjanjikan Al-Quran itu akan menemani kita, akan menerangi dan menjadi teman setia kita di alam kubur. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam kehidupan kita ini perlu untuk memilih dan memilah amalan-amalan unggulan yang akan kita bawa sebagai bekal ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah dan ditempatkan di tempat transit. Kemarin itu ada cerita sekolah saya TK itu piknik, rekreasi. Ini termasuk Mbah Guru, Pak Kanipan ini derek di dalamnya. Sepulang dari piknik itu podo suambat. Karena ternyata dari rumah tidak bawa bekal nasi dan sebagainya, ngejipne dari panitia nyediani tibae ora disiapi. Akhirnya ya rada keluwen. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita kurang persiapan, tidak bawa bekal, ngerti-ngerti sudah berada di tempat transit. Nah, di sana sudah tidak ada yang jualan makanan, repot. Makanya kita mumpung masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, monggo kita bermujahadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Hadis yang berikutnya yang nomor 105, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'limihi wan naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Demikian pula neraka. Bukhari hadis nomor 6488. Asyiraki atau tali, yakni salah satu pasang tali sandal yang jika tidak ada, maka orang yang memakainya menjadi timpang jalannya. Karena dulu sandal itu ditaleni. Kalau talinya hilang, otomatis sandalnya tidak bisa dipakai. Dan baginda Nabi menjelaskan, surga itu dengan seseorang lebih dekat. Padahal tali sandal itu kan kalau dipakai otomatis nempel di kaki. Itu lebih dekat surga. Begitupun juga dengan neraka. Artinya peluang seseorang untuk mendapatkan surga Allah itu juga sangat besar. Tapi jangan lupa peluang untuk tergelincir juga sangat besar. Tapi Allah sudah anugerahkan kepada kita fa'alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Tinggal mana yang kita tumbuhkan. Sifat fujur dalam diri kita atau sifat takwa di dalam jiwa kita. Untuk menghindari, untuk menjauhi sifat fujur, sifat suka berbuat salah, sifat suka berbuat dosa, sifat merasa rumongso salah, rumongso enteng ketika melakukan dosa. Untuk meninggalkan itu butuh kesungguhan, butuh mujahadah. Atau untuk menumbuhkan sifat takwa dalam diri kita, memperbanyak salat, memperbanyak sujud, memperbanyak amal ibadah, itu juga butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Maka disinilah pentingnya kita menguatkan mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan mengantarkan manusia ke surga, sedangkan maksiat mengantarkan manusia ke neraka. Jadi menentang hawa nafsu merupakan jalan menuju surga, sedangkan mengikuti hawa nafsu dalam kemaksiatan akan mengantarkan manusia ke neraka. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi antara manusia dengan surga atau neraka kecuali kematian di atas perbuatan yang memastikannya masuk ke salah satu dari keduanya. Artinya orang masuk surga atau neraka itu yang membatasi adalah kematiannya. Husnul khotimah nopo su'ul khotimah. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk dianugerahi husnul khotimah, itu harus sesering mungkin kita minta kepada Allah agar kita dibimbing untuk melakukan amalan-amalan soleh yang kemudian itu menjadikan kita termasuk husnul khotimah. Di antaranya salah satu ciri, salah satu tanda seseorang itu husnul khatimah adalah ketika dia dipanggil, ketika dia yang sedang mentaati Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sering menyampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun aktivitas amal kita, bahkan termasuk rutinitas kita bekerja, jangan lupa untuk terus diniati itu sebagai salah satu wujud dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun kita dipanggil Allah ketika sedang bekerja, maka pekerjaan kita itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita sedang menuntut ilmu. Semoga ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu semua kita mudah-mudahan didekatkan oleh Allah kepada surganya. Dan kita termasuk yang digiring berombongan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis nomor 106. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firasin Rabi'ata ibni Ka'bin al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghaira dhalik qultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghaira dhalik
Qultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ahli Suffah. Ia berkata, saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyediakan air untuk wudu dan kepentingan beliau yang lain. Lalu beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Kujawab, saya meminta agar dapat menemani engkau di surga. Beliau bertanya, apakah tidak ada permintaan yang lain? Saya menjawab, hanya itu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bantulah saya untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahli Suffah. Kita sering mendengar beberapa hadis yang menyebutkan tentang ahli Suffah. Ahli Suffah atau Suffah itu suatu tempat yang bertenda yang terletak di ujung masjid baginda Nabi atau semacam perkemahan yang menjadi tempat tinggal orang-orang miskin atau sahabat-sahabat yang tergolong dalam orang miskin di kota Madinah. Jadi mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di sudut-sudut masjid. Ini yang disebut dengan ahli Suffah. Kemudian apa permintaan dari Abi Firas ini ketika ditawani, napa ditawani niku nggih? Ditaros baginda Nabi. Njaluo apa wae. Kira-kira kalau kita yang ditawari sing disuwun napa, Pak? Nggih. Rabine jare Pak Jainal. Jadi kita bisa membayangkan yang nawari ini adalah baginda Nabi, yang doa beliau itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab ini al-Aslami, ya, ini beliau adalah termasuk pelayan baginda Nabi yang kalau malam mengambilkan air wudu untuk baginda Nabi. Sudah ditawari, njaluo neng aku, mintalah sesuatu kepadaku. Tapi kita bisa bayangkan permintaan beliau itu sesuatu yang sangat istimewa. Dan itu saya yakin menjadi keinginan kita bersama. Salah satu kerinduan seorang mukmin itu selain bertemu, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bertemu dan bersama baginda Nabi di surganya nanti. Sahabat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sehari-harinya menyertai baginda Nabi, membantu beliau mengambilkan keperluan air dan sebagainya. Karena belum merasakan begitu luar biasanya, sehingga ketika ditawari oleh baginda Nabi, permintaannya cuma satu. Saya ingin menemani engkau ya Rasulullah di dalam surga. Masya Allah. Yang ini juga menjadi harapan, menjadi keinginan kita, termasuk dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi itu,
di antaranya agar kita bisa bertemu dengan beliau. Kerinduan seorang mukmin kepada baginda Nabi itu ketika mengenal, mengetahui betapa perjuangan beliau untuk umat ini begitu luar biasa, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi ketika kita mengingat salah satu yang senantiasa beliau sebut sebelum beliau menemui ajalnya adalah kita. Beliau selalu menyebutnya dengan ummati, ummati, ummati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman setelah kalian. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka yakin dengan apa yang aku bawa. Maka beliau merindukan kita. Dan salah satu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau itu adalah doa yang mustajabah. Tapi beliau simpan doa itu untuk kita nanti di hari pembalasan agar beliau bisa memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sangat menginginkan untuk bisa menyertai beliau di surga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kemudian baginda Nabi menyebutkan dengan permohonan itu beliau memerintahkan kepada sahabat Abu Firas Rabi'ah Ibnu Ka'ab al-Aslami ini dengan mengatakan fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantulah saya untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat. Ini kata sujud ini disebutkan secara khusus di sini karena kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika ia sedang bersujud. Makanya mari kita berbanyak sujud dan kita syukuri sujud-sujud yang telah kita lakukan. Karena kalau Gus Baha itu menyampaikan bahwa salah satu kenangan terindah seorang hamba ketika dia nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla adalah karena dia pernah bersujud kepada Allah ketika di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini ada bukti bahwa surga hanya bisa dicapai dengan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melawan hawa nafsu dalam melakukan ketaatan. Dan mujahadah dalam menjauhi hawa nafsu tersebut. Karena hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah dengan karakter innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat menginginkan atau cenderung kepada keburukan dan dosa. Nah, ini perlu dilawan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Dan bahwa orang-orang berjuang melawan hawa nafsunya akan memperoleh derajat dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memerangi hawa nafsu kita sehingga kita mencapai kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini tergambar keinginan yang besar dari para sahabat untuk bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat.
Jadi kecintaan mereka kepada baginda Nabi itu begitu luar biasa. Dan baginda Nabi menyampaikan kepada kita hal-hal atau amalan-amalan yang akan mendekatkan seseorang kepada kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Selain memperbanyak salawat, kalau kita baca hadis diantaranya adalah orang-orang yang senantiasa menyantuni, memelihara, menjaga, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim. Itu akan dekat dengan baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi menggambarkannya dengan 2 jari. Seseorang yang kafilal yatim. Kafilah itu tidak hanya menyantuni setahun sekali, ya, tapi itu sudah luar biasa, sudah bagus. Tapi kafilah itu menjaga, merawat, ya, anak-anak yatim itu di akhirat nanti dengan beliau seperti halnya 2 jari. 2 jari ini kan gak iso dipisah. Cedek, dekat sekali dengan beliau. Itu salah satunya. Tentunya masih banyak yang lain. Dan keinginan kita untuk bisa bersama dengan baginda Nabi ini harus terus kita tumbuhkan, sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada beliau, untuk ittiba kepada beliau dalam segala hal, terutama dalam memperbanyak ibadah dan amal soleh. Nah, di antara sarana menumbuhkan kecintaan itu adalah dengan memperbanyak membaca salawat atas beliau. Salawatnya bagaimana? Salawat-salawat yang sudah dituntunkan dan diajarkan. Salawat-salawat yang singkat, ya, kalau mau yang panjang, salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika sujud atau tahiyat akhir. Itu salawat yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga pelajaran dari hadis ini adalah boleh meminta bantuan untuk membawakan air wudhu. Ya, jadi kalau kita perlu bantuan orang lain untuk membawakan air wudhu, maka itu boleh dilakukan. Tinggal 3 menit nggih. Lebih? 5. Oh nggih. Satu lagi saja saya bacakan hadisnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis nomor 107 ini masih hampir senada dengan hadis nomor 106. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Thawban, mantan sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud, karena jika kamu bersujud kepada Allah 1 kali sujud, niscaya dengan sujud itu Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Loh, kok nomornya sama nih? Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ibadah sunnah dan berbagai macam amal ketaatan termasuk hal yang dapat menghilangkan keburukan. Selain akan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, terutama adalah ibadah salat sunnah kita,
itu selain akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga akan menghilangkan keburukan-keburukan dalam hidup kita. Makanya termasuk pesan baginda Nabi agar kita senantiasa menutup kesalahan, keburukan atau dosa yang kita lakukan itu dengan amal-amal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amal kesalahan yang barangkali kita tersilap melakukannya dengan amal-amal kebaikan yang akan menutupinya. Sujud atau dalam hal ini adalah salatnya, itu adalah ibadah yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Maka mari kita jaga salat-salat kita, ya, salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Ada salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Ada yang disunnahkan di masjid, ada juga yang sunnah untuk kita melakukannya di dalam rumah-rumah kita atau di dalam kamar-kamar rumah kita. Jadi memang ada tempat-tempatnya, mudah-mudahan mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita membutuhkan mujahadah, membutuhkan semangat, membutuhkan kesungguhan. Mau berangkat ke masjid saja itu sudah perjuangan luar biasa. Ya, kadang ada rasa napa Pak nggih? Kurang semangat. Atau kok yo kewesel, atau kok yo panas dan sebagainya. Itu butuh mujahadah yang luar biasa. Ya. Termasuk dalam rangka bagaimana kita memiliki semangat menuntut ilmu, itu juga butuh mujahadah yang sangat luar biasa. Karena itu kita harus sering-sering berdoa kepada Allah agar diberikan semangat untuk terus melakukan amal yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan melakukan amal-amal ibadah yang terbaik. Nah, untuk bisa melakukan itu butuh kekuatan, butuh kesungguhan. Maka itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ta'yidullah, dukungan Allah, mendapatkan hidayah serta inayah, petunjuk dan kekuatan untuk melakukannya, sehingga kita termasuk hamba yang mampu bermujahadah untuk meraih cinta dan simpati Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Dan dengan mujahadah itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan membersamai baginda Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ikhtiar kita ini Allah menjaga iman dan takwa kita istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari saya pribadi yang masih dhaif, lemah dan bodoh ini, mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.